Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Zaka Zulkarnain dengan nomor NIM 20113382. Pada video ini saya untuk mengerjakan tugas UAS kecakapan antar personal. Saya akan mewawancarai seorang yang membuat bisnis percetakan bernama Pak Sartoyo di sini. Jadi saya akan langsung memulai untuk mewawancari beliau. Pak Sartoyo, soal bisnisnya Pak Sartoyo ini pertama kali mulainya gimana, Pak? Mulai pertama aku ikut orang. Ikut orang? Kita juga? Iya, di percetakan aku ikut orang. Setelah 9 tahun kita punya tabungan sedikit, kita beli mesin itu dari utang bank separuh, modal sendiri separuh. Mesinnya itu mahal nggak, Pak? Ya kalau dibilang mahal nggak mahal, dibilang cuma kan kita bisa servis sendiri. Bisa Pak servis? Bisa. Nah ini kan semua kan dari belinya kan kita belinya itu yang rusak nanti servis sendiri jalan. Kalau misalnya dulu pas ikut orang itu juga cetak offset Ya, atau kita seperti sekolah. sekolah? Awalnya seperti sekolah cuma ibaratnya ikut orang, cuma digaji kan kita lihat-lihat. Kita sambil kerja itu kan lihat lihat bagaimana prosesnya mesin cetak itu. Awalnya kita pun belajar. Enggak kita ikut seperti kan di percetakan ada finishingan. Ya ada. Nah, finishingan itu kan ibaratnya finishing dulu. Kita ikut orang itu finishing. Nah, ada mesin cetak itu kan kita lihat. Juga kita sambil belajar. Kalau misalnya untuk modalnya, pembuatannya gimana? Modalnya kita kalau modal sih orang pesen itu kita DP 30%. 30. Nanti untuk beli kertas, untuk film, untuk nyetak, finishing, nanti kita kirim yang 70 pembayaran. Biasanya kan yang dipakai biasanya kertas ya. Kertasnya kan Kertas. jenisnya juga banyak. Macam-macam. Catnya tapi kalau catnya tetap ya 4 Tetap warna. 4 warna. Itu untuk catnya tuh biasanya untuk misalnya perbandingan satu rimnya itu tuh biasanya habis berapa jam? Kalau kita nyetaknya itu 1 kaleng 1 kilo itu biasanya itu 90 rem sampai 80 rem 1 kilo. Itu biasanya untuk nota. Ya untuk nota ya untuk brosur. Kan kita kerjanya macam-macam kan. Ya brosur, ya nota, ya seperti map. Ya bungkus dus. Perharinya pesenannya kalau biasanya pesanan gimana? Kalau pesanan kita karena kita wira swasta ya kita nggak tentu yo. Kadang semua pas bareng itu yo sampai kadang 2 hari 2 malam nggak tidur, 1 hari 1 malam nggak tidur. Itu kita tergantung kita pas musimnya banyak atau pas sepi ya. Kadang kan orang usaha itu kan naik turun. Yeah. Gitu. Kalau misalnya kan biasanya misalnya dapat pesanan banyak nih misalnya sampai ratusan rim. Nanti itu ada kepikiran buat manggil orang gitu buat bantuin gitu apa? Kadang aku ada seperti itu. Ada. Coba enggak kalau memang saya mampu untuk saya kerjakan sendiri saya kerjakan sendiri. Cuma kalau nanti ada teman yang ibaratnya kasihan lah kita ikut. Nah, kepikiran buat karyawan tetap tuh Untuk sementara aku belum karena masih mampu segini. Terus untuk orang yang pesan itu menginginkan aku sendiri yang ngerjain karena gitu. udah ahli Cara nyetak itu pun kita punya teknik sendiri, bukan bisa jalankan mesin naik itu enggak. Itu rusak mesinnya atau apa namanya rusak hasil cetakannya gimana? Hasil cetakan bisa, mesin juga bisa. Kalau misalnya salah caranya bisa rusak Juga. Wah bahaya ya kalau enggak. Nah situlah kadang kita itu mau ikut mempelajari orang itu dari nol sekali ya. Nol belajar ini untuk ini sudah lancar ininya itu baru kita enak untuk belajar.
lama nggak belajar kalau misalnya buat cetakan? Kalau lama itu kita itu belajar ngetrek kertas. Ngetrek gimana? Nah kan kertas kan rim-riman. Oh, menghitung kertasnya gitu? Bukan ngetrek. Diketrek ini. Oh, Nah, biar nanti kan biasanya do lengket-lengket itu loh. oh biar nggak pisah. Nanti pisah itu seperti itu. Itu belajar yang agak lama. Kalau sudah itu bisa, kita belajar naik ke mesin sudah enak. Kalau langsung kita langsung ibaratnya ke mesin, itu nanti nggak akan jadi karena kertas itu masih double nyetaknya nanti. Itu apa namanya? Emang susah ya kayak gitu? Ya itu belajarnya paling susah di percetakan itu. Oh gitu. Nah, kelihatannya orang enak ya itu ngetrek itu. Pisahin. Itu nanti untuk kembali seperti semula itu yang paling sulit. Banyak yang nanti yang neko-neko itu. Untuk mesinnya kan katanya Pak Sardi bisa membetulin mesin ini Ya. juga. Kan? Itu belajar juga. Saya otodidak. Bisa betulin mesin itu. Wah hebat Pak. Saya bongkar pasang otodidak. Iya. Dari servis mesin, desain Corel Photoshop saya otodidak. Soalnya kalau misalnya Aku lulus cuma SMP, Mas. Waduh. Aku lulus SMP. Cuma aku ikut orang itu 9 tahun. Ikut orang sebenarnya. Nah, itu kita ibaratnya jadi karyawan. Pengalaman nih. Pengalaman untuk jadi karyawan itu aku 9 tahun. Pengalaman ngalahin apa namanya pendidikan gitu. Ya itulah kadang seperti itu. Jadi keterampilan kita itu sendiri otodidak kita menekuni itu lebih terampil daripada yang belajar cuma teori. Yang penting niatnya mau. Banyak yang ibaratnya teknik mesin itu belum tentu punya skill bisa servis seperti itu. Oh iya sih. Apalagi mesin ini tuh mesinnya mesin zaman dulu ya. Iya zaman dulu iya, cuma sampai sekarang kan masih semua masih seperti itu. Masih diproduksi nggak ini mesin sebenarnya? Kalau ekspor masih, cuma produksinya aku nggak tahu itu. Ekspor dari Jepang. Dari Jepang. Kalau pesen itu biasanya patokan harganya itu biasanya dari kertasnya berapa atau misalnya habis buat catnya berapa Enggak gitu. Gimana? Kita beli kertas berapa? Ya. Nanti ongkos cetak berapa? Ongkos bending berapa? Terus nanti kita mau ambil laba berapa? Ambil laba. Oh. Mau ambil laba 40% atau 30%, itu biasanya seperti itu. Jadi diambil dari desain, ongkos desain berapa, ongkos cetak berapa, ongkos finishing berapa, nanti tambah 30% atau 40%. Minimal pesan itu berapa? Kalau notas satu rim. Brosur gitu. Kalau brosur sama satu rim. 500 lembar. 500 lembar. Kalau ukuran kertas tuh ngaruh nggak sih kalau ke offset? Apakah harus khusus kertas ini gitu ukuran ini? Terus kalau kertas itu ya pengaruhnya di besar kecilnya. Kan ada yang folio, ada yang warto, ada yang A3, ada yang double folio. Itu finishingnya Bapak ngerjain sendiri atau? Kalau finishing kita dilempar di luar. Dijadiin bukunya gitu? Cuma kita nyetak kok. Sementara itu aku seperti ini. Cuma nanti aku mau finishing sendiri gitu. Bisa finishingnya? Bisa, apa aku dari tulisan tangan sampai jadi aku bisa dari desain. Ini dulu yang nganu aku dari Corel itu caranya nata ini seperti apa. Dikit-dikit udah. Iya, suka desain. Nah, itulah kadang seperti itu. Kalau di percetakan kan aku lebih pengalaman daripada yang belum pernah terjun caranya ngeplate ke film ke terus konon kamu salah namanya belajar kamu salah nggak apa-apa kan menjadi pengalaman untuk nanti pengalaman ke depannya. Jangan takut untuk salah, biarpun salah saya nggak pernah jangan namanya saya marah, udah itu untuk pengalaman, untuk pembelajaran.
Kalau salah ya kita ganti, rugi sekarang nggak apa-apa. Yang penting ada niat. Ada itu untuk pelajaran. Kalau mau belajar nggak mau salah, nggak usah belajar. Iya sih. Iya sih. Ya enggak? Iya. Jangan sekali-sekali mau belajar kamu takut salah. Mau maju takut jatuh. Jangan pernah maju. Jangan berharap maju. Kok takut duluan nggak akan. Nggak akan. berani. Sekarang gini, kita mau bisnis, mau wira swasta. Kok takut nanti nggak laku? Jangan dulu. Optimis. Jalani dulu. Nggak berani menerima risikonya. Ya, aku dulu cuma beli mesin cetak, itu rusakan, tak servis sendiri. Begitu jadi saya belum punya kerjaan, muter cari pelanggan-pelanggan. Sampai sekarang ini akhirnya. Sampai sekarang kan aku nggak pernah muter, cuma namanya orang sudah tahu kan langsung ke sini sih. Cuma ya itu dari kualitas kita mengerjakan. Kalau kita buka awal sudah hasilnya jelek, ya nanti orang nggak akan kembali. Memarui reputasinya juga kalau Iya, misalnya jelek. sekarang gini, hasil kita nyetak pertama jelek, ya udah nanti orang nyetak itu cuma sekali itu, wah nyetaknya yang kono jelek, nggak akan kembali. Intinya Kualitas dulu, untuk nanti untuk ibaratnya untuk awal itu ibaratnya 1 tahun itu kita itu ibaratnya cuma untuk masih tahap pembelajaran. Untung nanti kayak belakangan. ada pengalaman nggak kayak pengalaman ruginya atau mungkin ketipu pas lagi. Biasa, namanya orang wira swasta itu pasti ada orang ketipu. Kita dapat pesanan, kita diambil dulu, akhirnya orangnya lari nggak kembali. Itulah kadang kita itu kadang bisa terpuruk seperti itu. Terlalu percaya itu kan. Untuk kedepannya kira-kira perkembangannya nanti mau digimanain ini bisnis? Aku mau aku kepengen ilmu saya itu aku salurkan kepada orang yang ibaratnya membutuhkan, yang mau belajar, yang sungguh-sungguh untuk masa depan. Biarpun saya otodidak, cuma saya mungkin lebih pengalaman daripada orang-orang yang teknisi yang gawanin mesin, karena kan bukan tiap hari pegang seperti aku gitu. Cuma kalau memang ada orang yang sungguh-sungguh mau belajar, itu aku seneng. Biar nanti kalau aku nggak ada itu ada penerus. Itulah tujuan. Cuma yang dari nol sampai apapun itu nanti belajar memang itu sulit, harus berpikir gitu. Ini setelannya mesin itu seperti apa itu harus belajar. Iya. Kalau nggak berani ya. Kalau nggak berani ya nanti nggak akan. Kita mau jadi itu harus kita berani nyoba. Ada lagi yang lebih males, yang lebih ngeselin daripada nggak berani nyoba. Nah, lebih males nyoba. Nah, itu. Terus kalau sekarang itu pun kita enak ya. Waktu aku dulu cuma diangen-angen. Sekarang kita ibaratnya mereteli mesin, kita video. Oh ini posisinya seperti ini. Nanti mengembalikan lihat videonya enak. Kalau saya dulu protol udah cuma diangen-angen kok. Ini tempatnya. Sekarang lebih di YouTube juga ada anunya. Kalau di YouTube nggak ada. Nggak ada. Oh iya, mesin lama ini. Mesin lama. Susah juga ya kalau betul ini. Betul. Jadi kalau sekarang kalau mau nyopoti ini tempatnya sini kita video aja. Enak. Copot. Udah kita tahu posisi nanti. Mau mengembalikan ini yang patah, ini yang ini. Kita copoti semua, harus copoti semua itu kita video, nanti kembalikan seperti semula enak. Cuma kalau waktu aku dulu kita cuma otodidak, kita copoti ya cuma diangen-angen ini tempatnya gini-gini, kita harus hafal. Artinya sampai sekarang belum ada kepikiran buat
nambah karyawan gitu nggak ada ya? Aku untuk sementara enggak. Cuma ngajarin orang ada. Kalau mau ngajari orang ibaratnya mau belajar, yo ibaratnya nggo tuku ibaratnya tuku rokok tuh kan, monggo aku ngoten. Gitu. Ya udah. Terima kasih buat yang udah menonton video ini. Mohon untuk tulis saran dan komentar di bawah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.